Nah, coba kita balik lagi ke kasus yang sebelumnya, di mana saya akan mencoba menambahkan interaktif sesuai dengan status datanya. Pertama, kamu boleh gunakan komponen show yang sudah saya bahas. Jadi komponen show-nya hanya akan menampilkan book form-nya pada saat user menekan sebuah tombol tambah buku. Untuk itu, saya akan membuat sebuah signal data di komponen mybook. Jadi nanti book form ini nggak mau langsung saya tampilkan atau saya render langsung di sini, tapi harus berada di komponen show-nya. Mau ditampilkan atau tidak. Jadi saya buat variabelnya. Misalnya namanya adalah showForm, set showForm. Kita buat signal baru yang tipe datanya boolean, yaitu nilainya antara true atau false. Kemudian book form-nya itu harus berada di dalam komponen show yang sudah kalian impor dari solid.js. Tulis pembuka penutup di dalamnya komponen book form. Tambahkan properti keyword when. Jika when-nya itu bernilai true, maka tampilkan book form-nya. Tapi kalau misalnya false, jalankan function fallback-nya. Function fallback-nya mereturn sebuah button dengan tulisan add book. Nah, nanti button ini saya berikan event handler dengan nama klik, jalankan function add book. Functionnya perlu saya buat. Jadi ada function add book yang mana functionnya hanya merubah signal data yang saat ini sedang aktif. Jadi set show form lalu ubah menjadi true. Jadi pada saat mybook-nya di render secara keseluruhan, halaman formnya itu tidak ditampilkan ya. Masih ditampilkan. Sepertinya ada yang salah. Yaps, betul. Harusnya show form kurung buka kurung tutup. Bentuknya state. Kita refresh lagi. Oke. Di sini jangan add book ya. Kita ganti aja. Misalnya show form atau biarkan saja add book, tapi di dalam formnya ganti menjadi submit biar tidak keliru button mana yang user klik. Tinggal kalian lihat saja. Paling di bagian footer perlu saya modifikasi agar gambarnya itu berada di paling bawah. Oke. Biar seperti ini. Secara default book formnya tidak tampil, tapi pada saat saya klik add book, ini tombol dari return fallback-nya ya. Jadi fallback ini ketika kondisi show-nya bernilai false. Karena signal pertamanya adalah false. Render button add book-nya ditekan, jalankan handler, update state-nya menjadi true. Harusnya ketika diklik, return fallback-nya hilang, dia akan merender book form yang ada di dalam komponen show-nya atau di antara komponen show-nya, itulah yang akan ditampilkan. Bisa lebih dari satu elemennya. Misalnya ada button finish, terus di sini ada on click.
Jadi saya mau ketika klik tombol finish, saya jalankan metode yang sama, atau metodenya jangan add book deh. Misalnya namanya toggle form. Jadi saya akan menjalankan fungsi yang sama agar toggle formnya bisa melihat kondisi awalnya, artinya bisa keduanya, dan melihat state awalnya yang tadinya false jadi true, nanti kebalikannya true jadi false. Maka kalian bisa tambahkan tanda seru lalu show form, panggil state-nya, artinya negasi dari state yang saat ini. Negasi dari false jadi true, ketika nilainya true, negasi dari true adalah false. Jadi sekarang tombolnya sudah menganut konsep toggle. Ketika di add book tampil formnya, submit data juga sudah berhasil, tapi kalian bisa finish, artinya balik lagi, hilangkan formulirnya. Jadi saya simpulkan, kalian bisa melacak state saat ini, apakah formulirnya ditampilkan atau tidak, serta menambahkan button HTML yang bisa kalian buka dan tutup, bungkus komponen-komponen yang mau ditampilkan secara kondisional, tampilkannya di dalam komponen show. Nanti ketika status data show formnya itu bernilai true atau benar, aplikasinya akan merender komponen book formnya, dan tombol tambah bukunya akan disembunyikan. Artinya tombol ini yang ada di dalam fallback akan disembunyikan. Sebaliknya, kalau when show formnya itu salah, respon fallback lah yang akan dirender. Dan ini akan dihilangkan. Cukup sederhana ya mengenai control flow yang dilakukan pada Solid.js.